Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang datang kepadanya suatu nasihat dari Tuhannya, kemudian ia menjalankan nasihat tersebut, menghindari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang berlalu menjadi kebaikan untuknya dan urusannya berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang kembali seperti apa yang dia lakukan sebelumnya dari kemaksiatan, maka mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala, kekal di dalamnya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Seandainya mereka orang-orang yang mendapatkan nasihat menjalankan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya bila mana mereka melakukan apa yang dinasihatkan, itu adalah kebaikan untuk mereka dan lebih mengkokohkan langkah mereka menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila itu terjadi, la atainahum min ladunna ajran azima, aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan datangkan untuk mereka orang-orang yang menjalankan nasihat ajran azima, pahala yang sangat besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Tidak cukup sampai di situ, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Di setiap hari kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup sekali. Bagi yang menjalankan sholat 5 waktu, minimal ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai 17 kali. Bila ditambahkan dengan kesunahan, maka dengan jumlah rakaat tersebut ia akan mengulanginya, yaitu permohonan untuk diberikan jalan yang lurus, jalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya, para syuhada, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang soleh, yaitu as-siratal mustaqim.
Tadi dalam membaca surat Al-Fatihah, kita membaca satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Maka bila kita mendapatkan nasihat, baik nasihat itu dari ayat Al-Quran yang kita baca, atau dari hadis yang kita baca, atau ayat Al-Quran yang disampaikan, atau hadis yang disampaikan, atau juga dari wejangan-wejangan para ulama, orang-orang soleh, serta nasihat dari keadaan zaman yang ada pada diri kita, keadaan yang ada di sekitar kita. Karena semuanya itu bisa menjadi nasihat, bisa menjadi bahan renungan untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita bisa mengambil nasihat dari hal-hal tersebut, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, selain kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang amat besar, kita juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, nasihat itu banyak bentuknya, banyak caranya. Namun nasihat yang paling kuat, nasihat yang paling bisa merubah seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum wa'idhain, aku tinggalkan untuk kalian dua penasehat yang menasehati kalian, yang selalu membimbing kalian, menunjukkan jalan yang lurus. Yang pertama natiqun, yang pertama itu bisa berbicara, jadi nasihatnya bisa berbicara. Yang kedua shamitun, diam. Jadi ada nasihat itu secara bicara, secara suara. Ada nasihat itu tidak ada suara tapi bisa memberikan nasihat kepada kita. Fa amman natiq, adapun yang nasihat itu bisa berbicara, fa kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Banyak di dalam ayat Al-Qur'an nasihat-nasihat untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Fakunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian berkumpul bersama orang-orang yang jujur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin fasbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Itu adalah bentuk-bentuk nasihat. Innallaha la yuhibbul mustakbirin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Itu nasihat. Banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menasehati kita. Cuman berapa banyak orang yang bisa menjalankan nasihat dari Al-Qur'an? Hanya sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengambil nasihat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an natiq, dapat berbicara, dapat disuarakan, selalu terdengung di tempat-tempat kita ayat-ayat Al-Qur'an. Namun juga banyak yang sekarang meninggalkan Al-Qur'an. Yang kedua, wa amma shamit, adapun yang diam tidak berbicara, yaitu al-maut, kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai penasehat. Jadi sebenarnya ketika ada seseorang yang wafat, gak perlu mutinkah atau tokoh ulama kah yang menyampaikan ayat Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak perlu. Kematian itu sendiri sudah menasehati. Cuman mungkin orangnya yang sudah tidak bisa mengambil pemikiran, tidak bisa mengambil nasihat dari kematian seseorang, sehingga perlu disampaikan oleh tokoh ulama. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Disebutkan ayat yang lain,
Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian walaupun di dalam tempat yang dalam perlindungan yang sangat kuat. Kemudian disebutkan ayat yang kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Amal hayatu dunya illa mata'ul. Sebenarnya nggak perlu nasihat-nasihat itu di dalam saat kematian. Sebab nasihat-nasihat itu sebenarnya ya di waktu-waktu seperti ini. Kajian ilmu itu baru nasihat yang secara lisan. Dengan kematian itu sebenarnya cukup untuk menjadikan nasihat. Lihat, yang meninggal ada yang sudah tua walaupun tanpa sakit. Ada yang sudah tua dengan sakit. Ada yang masih usia matang dengan sakit, ada yang tanpa sakit. Ada yang meninggal di usia remaja, ada yang dengan sakit, ada yang tanpa sakit. Ada yang masih kecil, ada yang dengan sakit, ada yang tanpa sakit. Ada yang masih bayi, ada yang tanpa sakit, ada yang dengan sakit, ada yang baru keluar meninggal, ada yang dalam kandungan meninggal. Semua ini bisa meninggal. Tinggal orang yang melihat bagaimana mereka berpikir menjadikan kematian seseorang itu nasihat bagi dirinya. Artinya ngantri. Loh, itu nasihat. Tapi tidak banyak yang bisa mengambil nasihat dari hal tersebut. Sehingga berapa banyak pun orang yang meninggal, yang tumbuh dalam hati kita bukan bagaimana saya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi apa? Tidak ada respon apapun. Tapi lek saiki enggak ono respone. Yo, gemeter kabeh tangga-tanggane. Waduh, akhirnya dipasangi apa? Plastikan, ono sing ijo, oren, abang, putih, ireng. Astagfirullahaladzim. Terus malaikat gak iso mlebu ta. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kematian itu akan datang. Ojo dikei warna-warni kaya ngono. Omahe lek iso dicat warna-warni ya malaikat mlebu. Ojo ditembok wis baja muter. Sing sekirane dilas gak nyunyut. Ya, walaupun nekokno tukang las malaikate gak iso mlebu ngono. Tetep masuk. Gak ada yang bisa menghalangi kematian. Jadi gak usah wedi mati. Tonggone mati ya memang wayahe takdir. Oh, kena ini, kena itu, wis wayahe. Gak usah bingung. Yang penting itu yang kita takuti, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang harusnya yang ada dalam diri kita. Itu nasihat, kematian seseorang itu nasihat. Tapi harus kita tanamkan dalam diri kita, saya akan menyusul. Bukan dihalang-halangi, percuma, malaikat tetap masuk. Saya akan menyusul. Bagaimana bisa saya menyusul dalam keadaan husnul khatimah? Itu harusnya. Karena itu nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an sangat penting, sehingga seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada para sahabatnya di waktu-waktu atau momen-momen yang penting. Di antaranya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah itu memberikan nasihat sehingga hati orang-orang yang hadir saat itu merasa sangat takut dengan nasihat tersebut. Air mata bercucuran. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat kamu ini, nasihat engkau ini adalah nasihat terakhir. Orang sangat terpengaruh dengan nasihat yang engkau sampaikan. Saiki mau'izatul hasanah, sing hadir ngwakak-ngakak. Iki dudu mau'izatul hasanah iki jenenge lawak. Mau'izatul hasanah itu memberikan dampak positif kepada orang yang mendengarkan. Kalau ngakak-ngakak mulai takoni apa?
iku mang lho ceramah lucu lho. Ceramah kok lucu. Ceramah itu, nasihat itu yang membuat orangnya dari lupa menjadi ingat. Iki enggak tambah lali. Sing digawe akhirnya kul wae cepet. Gara-gara apa? Ngrungokno ceramah. Loh, ini bukan nasihat, bukan mau'izatul hasanah, keliru. Mau'izatul hasanah itu membuat orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat penutup. Wes enggak ada nasihat lagi dari Rasulullah terakhir. Sehingga ketika usai menyampaikan nasihat tersebut, sahabat mengatakan ka'anna mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, itu seakan-akan nasihat untuk perpisahan. Kayak engkau enggak akan menasihati lagi, artinya engkau akan wafat ya Rasulullah. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang lumayan panjang. Beliau menyatakan usikum bitaqwallah wasam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan patuh daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang menjadi pemimpin dari kalian adalah budak dari Ethiopia. Artinya orang yang tidak dipandang oleh manusia, sekalipun yang memimpin dia tetap takwa kepada Allah, patuh, taat. Dan banyak dari nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mana akan kita sampaikan beberapa nasihat penting yang mungkin saat ini nasihat tersebut akan bermanfaat untuk kita. Sebetulnya nasihat Rasulullah kapanpun nasihat itu penting untuk kita. Cuma mungkin di momen-momen saat ini beberapa hadis ini akan sangat berpengaruh kalau kita amalkan, kita jalankan untuk terhindar dari kesesatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'al mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin yasirin minad dunya." Segeralah untuk berbuat amal baik sebelum fitnah-fitnah yang akan muncul seperti potongan malam yang gelap gulita. Akhir zaman itu akan muncul banyak fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah penyesatan yang sangat luar biasa, sehingga digambarkan oleh Rasulullah seseorang yang di waktu pagi masih beriman, sore hari dia sudah kafir. Kadang di sore hari itu masih menjadi orang yang beriman, pagi sudah kafir. Seakan-akan menggambarkan kepada kita banyaknya orang-orang yang mengingkari atau memiliki keyakinan yang salah. Mungkin dia menganggap dia masih muslim, masih beriman, tapi keyakinannya sudah rusak, akidahnya sudah melenceng. Pagi dia masih beriman, sore sudah kafir. Itu seakan-akan orang, di antara contohnya adalah orang yang pegawai pabrik, yang mudah untuk kita terjemahkan dalam ayat hadis ini seperti pegawai pabrik. Dia berangkat untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keyakinannya, dalam akidahnya, dalam iktikadnya, itu dia merasa yang memberikan rezeki dia adalah pemilik pabrik ketika menggajinya.
dengan sip-sipnya yang ada, alhasil ia merasa bahwa yang memberikan rezeki itu bukan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap yang memberikan, yang membagi adalah mereka, orang-orang yang pemilik pabrik. Nah, ini harus kita rubah. Bukan berarti saya melarang orang kerja di pabrik, enggak. Iku sakarepe, ya, sakarepe kepengin dadi budak pabrik monggo, ya. Kate kerja dhewe sakarepe. Cuman tanamkan dalam diri kita bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sampai-sampai yabi udinahu bi aradin yasir minad dunya, minad dunya. Seakan-akan dia menjual agamanya, meninggalkan sholatnya, meninggalkan kewajibannya, hak tetangganya, atau hal yang lain-lainnya untuk mendapatkan bagian sedikit dari dunia. Kita kerja yang kerja di pabrik atau yang memiliki pekerjaan yang lain, ketika menjadi pegawai dilarang untuk Jumatan, enggak Jumatan. Dilarang untuk aktivitas ini enggak ikut. Ketika ada tetangganya yang meninggal, enggak ikut ngubur. Alasannya aku melok tahlile ae. Aku melok tahlile. Iya, kalau yang wajib itu tahlil. Tahlil itu enggak wajib. Yang wajib adalah ngubur. Ya, kalau yang wajib adalah menyolati. Kadang-kadang orang berangkat apa? Iku ana tangga mati. Ya berangkat nggih celana cekak nang ngarepe musala. Salat enggak? Nang kuburan ngubur, tutuk kuburan omong-omongan. Ada yang enggak teko, aku melok tahlile ae. Aku kerja soalnya lho. Dia melupakan haknya tetangga. Itu tetangganya. Lah bayangkan misal wayahe dhek sing mati atau dia yang keluarganya dia meninggal, kuwabe ngomong, aku melok tahlile ae. Terus gotong dhewe nang kuburan. Bingung kan? Lah seperti ini sudah banyak ditinggalkan. Apa penyebabnya? Pekerjaan. Yang hajinya kalau dihitung dalam sebulan mungkin 4 juta, 5 juta, 6 juta. Dia menganggapnya besar, padahal itu kalau dibandingkan, jangankan dengan dunia, kita gambarkan dengan petak tanah aja. Kecil. Tanah 6 kali 10 atau 6 kali 12 itu harganya berapa? Gajinya dia 6 juta, 7 juta, 10 juta. Kecil masihan. Belum sak dusun, belum sak desa, ya, belum sak kota, apalagi satu provinsi, satu negara dan lain sebagainya. Belum, masih hanya petak tanah aja. Nilai yang dia dapatkan dengan meninggalkan kewajiban, dengan meninggalkan hak tetangga dan yang lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang kecil, mengorbankan untuk mendapatkan hasil yang kecil, padahal itu dunia dan seisinya dengan keanekaragaman yang ada di dalamnya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Nabi, "Lau kanatid dunya yusawi indallah janaha ba'udatin masaga minha kafiran, masaga kafiran minha, masaga minha kafira." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dunia dan seisinya itu di sisi Allah nilainya seperti satu sayapnya nyamuk. Nilainya di sisi Allah seperti satu sayapnya nyamuk. Andai itu orang kafir enggak dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masaga kafiran min hasyar batama. Satu teguk air tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Bila dunia itu bernilai di sisi Allah seperti satu sayapnya nyamuk. Artinya dunia di sisi Allah nggak ada nilainya. Sampai dibandingkan dengan sayapnya nyamuk, satu sayapnya nyamuk masih lebih berharga sayapnya nyamuk di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia tinggalkan ibadahnya, dia tinggalkan kewajibannya, hak tetangganya hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Hiduplah dengan apa yang kamu mau. Kita mau hidup dengan cara apa? Monggo, terserah. Tapi yang harus kita ingat bahwa kita akan mati. Kita mau hidup foya-foya, ingat kita itu akan mati. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Jadi kita mau hidup model apa? Kita akan seneng-seneng dok. Gak apa-apa kamu seneng-seneng, tapi kamu akan mati. Kamu mau baca ibadah, monggo, kamu juga akan mati. Mau hidup senang, mau hidup kaya, monggo, gak apa-apa, kamu kerja seenakmu. Tapi ingat, kamu akan mati. Kamu hidup miskin, hidup gak enak sama sekali, monggo, silakan, kamu juga akan mati. Artinya hidup di dunia ini sementara. Kamu senang kamu sementara, kamu susah kamu sementara. Kamu akan mati, pilihannya setelahnya. Kalau surga senang selamanya, kalau neraka susah selamanya. Kemudian wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Kamu mau cinta siapa? Ngefans siapa? Monggo, kamu fans semuanya. Kamu cintai semuanya, keluarga, anak. Tapi kamu harus mengetahui bahwa kamu akan berpisah dengannya. Antara kamu yang meninggalkannya atau kamu ditinggalkan olehnya. Cinta anak, disenengno anake. Antara kamu meninggalkan dia atau kamu ditinggal oleh dia. Cinta istri, boleh, nggak apa-apa cintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Antara kamu meninggal duluan atau ditinggal duluan. Cinta harta, monggo. Kamu cintai harta kamu dengan apapun terserah. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan hartamu. Antara hartamu yang hilang atau kamu yang mati. Monggo. Lah terus gimana? Ya cintai Allah. Cintai Rasulullah dan cintai segala sesuatu karena Allah. Itu yang akan membantu kita di hari kiamat kelak. Kita mencintai harta karena Allah, untuk bersedekah, untuk membagi kepada fuqara wal masakin, untuk kemaslahatan umum, untuk membantu pondok, untuk membantu madrasah dan yang lain sebagainya. Kamu cinta harta, senang dengan harta itu karena Allah Subhanahu wa taala, bernilai. Cinta istri untuk memberikan anak yang soleh, untuk mendidik anak yang soleh, untuk menjadi istri yang solihah, membantu dalam agamanya. Cinta karena Allah akan menyelamatkan dia, dan seterusnya. Cintai segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah apa yang kamu inginkan, lakukan apa yang kamu mau. Tapi harus diingat bahwa kita melakukan sesuatu itu akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau keburukan yang kita lakukan, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Kalau baiknya sedikit, ya balasannya juga sedikit. Kalau baiknya banyak, ya pahalanya banyak. Lakukan apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah di dunia, dalam kehidupan dunia,
jadilah seakan-akan orang yang asing. Ya, jadi di dunia ini turis. Apa yang dilakukan turis? Kalau belanja apa semua diborong? Enggak, diambil sedikit. Itu dari dunia. Mengambil dari dunia seakan-akan orang yang asing, enggak butuh banyak. Sedikit diambil. Au abiru sabil, atau hanya lewat satu jalan. Kita mau ke Surabaya, tujuan kita Surabaya. Kalau kita lewat misalkan lewat tol, kita berhenti di rest area, masa kita lewat di rest area itu nginep 2 hari 3 hari? Paling hanya sesaat, misalkan butuh ke kamar mandi, kita ke kamar mandi, beli minuman, ngisi bensin, setelah itu lewat. Mengambil dari apa kepentingan itu hanya yang dibutuhkan. Hanya lewat toh. Seperti itu juga kita di dunia. Kita di dunia nggak perlu nyari kekayaan. Wow, dikumpulkan sampai miliaran, triliunan. Kamu di dunia hanya sebentar, lewat toh. Orang asing. Masa kita ke berangkat haji, nggawa duit piro 3 M. Ate pindah omah ta. Kan paling dibutuhkan saja. Ongkos PP sudah, hotel sudah, makan sudah. Paling sih tambah-tambahan kalau untuk transportasi, kalau kita ingin nambah ibadah di sana, ya Allah 20 juta wis akeh. Sangu 20 juta akeh, kecuali oleh kate tuku emas. Jadi gak niat haji, gak niat umroh iki. Niat suhul kerja ya. Tuku emas idol ngene. Kono masih api-api. Mas paling kaceke piro sih apike? Sing dibingungno nang haji umroh emas. Sudah di sana full ibadah. Toh kita lihat di sana, yang kaya yang miskin ya tetep di Arafah yang ngene padha. Oh ini VIP padha gak enake. Jedinge ya padha antrine. Sama kaya miskin sama, ketika tawaf, oh yang sugih-sugih ngene VIP ka ono. Podo ae desel-deselan, kena kelek, kena keringet, wis podo. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, sama. Jadi nggak butuh sesuatu yang lebih. Di dunia juga gitu, nggak perlu kita tumpuk-tumpuk harta, enggak. Apalagi yang disampaikan oleh Al Imam Husain, wa in takunil amwalu litarki jam'uha fama balu matrukin bihin nasu yabkhalu. Harta yang kita miliki tujuannya kalau kita ngumpulkan apa? Untuk kita tinggal. Mati kok ngira digowo, tinggal sudah. Lah kalau sudah tahu ditinggal kok sik medit gak gelem sedekah. Katanya Imam Husain. Artinya dunia kita yang kita miliki itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting cukup untuk kita. Jadilah orang yang warok, orang yang zuhud. Mengambil yang halal, kemudian diambil sebutuhnya saja, kadar kebutuhan, lebih dari kebutuhan untuk kepentingan ibadahnya, untuk sedekahnya, untuk zakatnya, untuk hajinya dan lain sebagainya. Jadilah orang yang wara dan orang yang zuhud. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Anggap diri kamu menjadi penghuni kuburan, artinya calon mayit, misalnya calon apa? Kuburan, calon penghuni kubur, menang kuburan. Oh, aku maring ini dek ini, ngono lho. Jadi bendino ziarah, karena fungsinya ziarah katanya Rasulullah, zurul kubur fa in hatu takirukumul akhirat. Berziarah ke kuburan, karena dengan berziarah akan membuat kamu ingat akan akhirat. Ya, membuat kita ingat akhirat. Saiki enggak ziarah nang kuburan kayak golek nomor, nauzubillah min dzalik. Enggak, kita ziarah ke kuburan, kita lihat. Mari ini aku dek gini. Lah kalau tahu kita akan tinggal di situ,
Di tempat yang 1x2 gak ana VIP ini blas. Ya, walaupun di marmer ya mari ngono tetep di peteng ya. Dikei sukle 3000 watt tetep ya peteng. Gak ngefek. Anggap kita akan menjadi penghuni di situ. Berarti kita harus siap-siap. Kita harus siap-siap untuk berada di tempat tersebut. Antara kita masuk di dalamnya mendapatkan nikmatnya Allah atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yang kita harapkan kita di situ mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ini hadis yang mungkin sering kita dengar sampai digawe lagu ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ya. Sampai insyaallah kabeh hafal artine. Cuman kata-kata Rasulullah di sini ightanim, bukan ingat toh. Ya. Ambil kesempatan 5 hal sebelum terjadinya 5 hal. Sebelum terjadi 5 hal ini, dan 5 hal ini pasti akan kita dapatkan. Pasti akan kita dapatkan. Nggak mungkin nggak. 5 ini sebelum terjadi, manfaatkan. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Iki sing nom-noman. Durung tuwa, sing nom durung tuwa. Ingat, tua itu akan datang kepada kita. Lek mati maksudnya ya, lek mati tua itu pasti akan tiba. Ono sing saiki wis umur sik welasan misalnya, sik welasan, sik 19, wis uwanen. Durung apa-apa wis tuwek pisan. Rambuté wis melok tuwek. Sik umur 30 untune wis pasangan. Sudah menggambarkan ya, sebelum tua manfaatkan masa muda. Untuk apa? Ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau masih muda itu senang dengan kebaikan ketaatan, insya Allah ketika tua gak berubah, tambah senang dengan ketaatan. Kalau masih muda itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di kemudian harinya, atau justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tua, apa bahasa itu? Tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi. Berapa banyak kalau kita perhatikan, orang tambah tua tambah nemen, gak eling mati dah sampai diwarai ngono. Karena banyak hal tersebut terjadi. Jadi manfaatkan mumpung masih muda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihataka qabla sagamik. Waktu sehat manfaatkan sebelum sakit. Sadurunge greges sing enak salate, sing khusyuk. Soale lek wis greges, salat iku ndang mari ndang geblak maneh. Iku sing gelem salat sian. Ngono sing wis greges kuat salat, iku sing greges. Sebelum stroke, salat yang bagus. Nanti kamu stroke gak iso enak salate. Kalau dengan stroke gak lo ya, enggak. Maksudnya sebelum penyakit itu datang kepada kita, karena sakit itu pasti akan datang. Bu ono sing kena mek greges tok, ya ono sing gak iso mambut tok, macem-macem. Sebelum itu sakit datang kepada kita, manfaatkan sehat kita ini untuk kebaikan, ketaatan. Karena saat kita sakit kita nggak akan bisa melakukan dengan sempurna. Apalagi papa-papan koyo awak-awakan ngene yo. Sing ibadah terpaksa, yo lek gak wajib gak salat, Ramadan gak wajib gak poso. Yo mompo-mompo koyo ngene, enggak seperti aulia orang-orang soleh. Ya qiyamul lail saking senengi qiyamul lail. Dudu diseneng-senengno kayak awak-awak niki terpaksa qiyamul lail ya. Saking senengnya sakit padahal nggak bisa berdiri. Karena senengnya dengan qiyamul lail, saat malam waktunya ibadah biasanya walaupun nggak bisa berdiri, moro-moro iso ngadeg. Ya, wudu, salat, mari kegiatan yang biasa dilakukan selesai, geblak maning. Nah, itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang nggak bisa seperti itu, lek wis lara
sing biasa qiyamul lail gak qiyamul lail, sing biasa duha gak duha, salat mek wajib tok. Ya, mari ngono wis gati wirid, mari salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung geblak maning. Ya, sing biasa wiritan mek khusyuk. Wis kena lara greges tok padahal sian. Lah, manfaatkan waktu sehat itu untuk benar-benar kualitas ibadah kita yang sempurna. Kemudian wa ghinaka qabla fakrik. Ketika kita memiliki kelebihan harta, manfaatkan sedekah. Sebelum kita fakir, kita miskin, nggak punya apa-apa, kepingin coba aku duwe dik sedekah kon ben pas duwe gak sedekah. Saiki pas gak duwe kepingin sedekah, rugi. Coba kamu saat memiliki kelebihan harta kamu sedekah, walaupun kamu hanya kepingin di saat kamu gak punya harta, kamu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek pas duwe gak sedekah wae gak duwe, iya aku coba duwe tak kei, karena ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika punya dia sedekah, ketika gak punya, maaf saya gak bisa bantu, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia membantu. Kenapa? Karena dia gak bisa membantu karena gak ada. Saat dia punya dia mengeluarkan. Kalau kita enggak, wayahe duwe gak sedekah, wayahe gak duwe, iya aku gak duwe iki mepet ngepres. Wah, kayak dalile ya. Wah, apa dalil intinya apa sih tok asine? Madit asine. Nah, sebelum kita nggak punya sedekah, manfaatkan harta yang lebih dari kita untuk membantu kepada orang yang lain. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luang kosong, gak ono lapo-lapo nganggur di omah, ono pengajian berangkat. Ada kajian ilmu, hadir. Ada peringatan maulid, hadir. Ada majelis zikir, hadir. Manfaatkan mumpung golek wis kerja. Iso iki sing nom-nom sing sik sekolah gara-gara apa jenenge iku? Apa PPKM dan semisalnya gak di sekolah, daring yo. Dadaring ngono. Kan apa-apa ning nganggur, daripada nganggur ana pengajian hadir. Oh ana ae alasane. Mantuk aku gak kuat aku, tak turunno, kebabas, kudu kebabas. Keturun, duduk keturun. Keturun iku longgo ngene lho keturun. Nah, iki keturun. Lek ndek ndukur kasur, ndek ndukur sofa, mbek geblang ini duduk keturun turu iku. Ya, mumpung nganggur, enggak ada kegiatan, hadir ketika ada. Jangan kok pas iya saya kerja, enggak bisa hadir. Lah. Ini waktu luang ini dan waktu dan sehat itu dua kenikmatan yang banyak lupa orang daripada dua kenikmatan tersebut. Nikmatan mahbunun fi ma katsirun minan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kenikmatan yang banyak manusia lupa dari kenikmatan tersebut. Ketika dua kenikmatan ini enggak ada, baru sadar. Karena dua kenikmatan ini gak kerasa anjene. Sehat dan waktu luang gak kerasa. Orang ketika mendapatkan kesehatan ya, kayak aku ngene iki seger ya. Pas enak ngene iki, gak ngerasa lek nikmat. Tapi lek wis wayahe flu, meler, ambekan, gak enak, baru krasa. Ancene pas gak flu iku enak. Tenggorokan. Pas gak sakit. Lupa. Sampai apa? Gorengan teh akeh. Engko lek wayahe tenggorokan, iki gara-gara gorengan. Sing salahno gorengane. Iku dudu gara-gara gorengane, cangkemmu gragas ngono asline ya. Ini gara-gara dilebokno wis seru iki minyake diperes dadi gawe goreng maneh kenek sik dipangan ae. Lupa, kenikmatan sehatnya itu lupa. Ketika sakit baru sadar. Waktu luang juga gitu, pas nganggur digawe santai, ada kegiatan ilmu gak hadir, ada kajian maulid gak hadir dan lain sebagainya gak hadir. Ketika wis sibuk kegiatan ada pekerjaan ini pekerjaan itu dikai alasan iya saya nyari nafkah lah kon pas nganggur yo gak hadir ngene saiki alasane coba waktu luang itu kita manfaatkan untuk mengejar ilmu mendapatkan ilmu memperbanyak amal ibadah ketika kita ada kewajiban yang lain seperti bekerja dan lain sebagainya kita nggak hadir karena pekerjaan kita
yang tentunya diiringi dengan penyesalan karena nggak bisa hadir, kita dianggap hadir. Ya, kam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang itu yang jauh tapi seakan-akan dia dekat. Berapa banyak orang yang dekat seakan-akan dia jauh. Nah, kemudian wa hayataka qabla mautik. Sebelum kematian itu datang, karena kematian itu nggak bisa ditunda walaupun hanya detikan, nggak bisa. Kalau sudah datang ya wis 16. Lah mumpung masih hidup, manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, mungkin di saat ini adalah saat yang tepat. Ya, saat yang tepat. Banyak orang sakit ya. Nah, mumpung durung loro sing akeh ibadah. Engko lek wae loro, wis ndek omah gak iso metu, ndek omah ibadah sebisanya. Sehingga walaupun kita nggak bisa ibadah seperti saat kita sehat, tapi dinilai Allah kita seperti orang sehat. Sebelum waktu kita semakin sibuk dengan kegiatan yang bukan bernilai ibadah, kita manfaatkan waktu luang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sibuk, kita dinilai tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita wafat, kita perbanyak ibadah kita sehingga kita ketika wafat gak menyesal. Seperti yang dikatakan oleh beberapa orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, kembalikan kehidupanku, la'ali amalu sholihah, agar aku bisa beramal soleh. Katanya Allah, kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min bainihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wis mari, masamu di dunia sudah selesai. Yang ada hari yang akan ada kebangkitan kelak. Penyesalan yang akan dia dapatkan, dan itu penyesalan yang sia-sia. Ya, menyesal yang sia-sia. Kalau kita sekarang menyesal apa yang telah berlalu, masih belum terlambat. Kita yang masih sehat, yang masih punya waktu untuk beribadah kepada Allah, menyesal atas ketertinggalan yang telah berlalu, masih belum terlambat. Terlambat ketika roh sudah berada di tenggorokan kita atau saat kita sudah wafat. Itu penyesalan yang sia-sia, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan semisalnya. Sudah nyawa di kerongkongan, dia mengatakan amantu birabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Telat. Ya, telat. Taubatnya keimanannya Fir'aun saat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau dari hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat, dan mudah-mudahan oleh apa yang kita lakukan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang soleh yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.